Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang apukat peluang ataupun yang juga disebut apukat pangeran. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Apukat peluang merupakan apukat yang sering dibudidayakan oleh para petani apukat, yang mana keunggulannya adalah dari segi rupa yang bagus dan juga kualitas yang lumayan. Nah, berikut ini adalah video dari kami. Perkenalkan untuk sahabat botanikal, di sini ini adalah jenis dari apukat peluang. Apukat peluang itu juga disebut dengan apukat pangeran. Yang mana apukat peluang ini gedenya, astaga, alhamdulillah gede banget ya. Ini kemarin kita kita panen yang di sini, jadi udah habis, tinggal kita menyisakan satu, dan satu ini pun menjadi besar. Nah, untuk apukat peluang ciri khasnya itu adalah meskipun sudah tua itu mengkilau. Nah, ini belum kocok, ini belum matang, ini alias belum tua lah. Nah, jadi kita memerlukan waktu lagi. Nah, ini kisaran berapa kilo ini? Ini besar, ini sepepaya ini besar ya, kisaran 1 kilo ke atas pasti, nggak mungkin hanya 1 kilo saja, karena memang apukat ini itu tergolong jenis apukat yang besar, dan juga kualitas dari apukat sendiri itu biasanya masuk ke A, kalau enggak masuk ke B, jarang sekali yang masuk ke C ya. Memang ada klasifikasi untuk apukat, antaranya A, B, dan C, dan ini kalau yang mulusnya kayak gini, ini biasanya masuk ke yang A. Nah, seperti itu. Nah, untuk apukat peluangnya, untuk keunggulannya itu dari segi genjahnya memang genjah ya, tapi ada juga segi negatifnya saat penyambungan. Kita akan kasih tahu kenapa saat penyambungan itu apukat peluang itu sangat lama ya untuk trubus. Jadi kita sambung itu memerlukan waktu yang cukup lama daripada apukat-apukat yang lainnya seperti apukat aligator. Dibandingkan dengan aligator, ini itu lebih lama daripada apukat-apukat yang lainnya ya. Jadi memang trubusnya itu agak lama. Nah, seperti itu. Tapi sedangkan kalau sudah ditanam di lahan bebas seperti ini, nah ini perkembangannya pun akan cepat seperti apukat bina. Nah, perbedaannya di situ, yang memang terkadang kan untuk apukat peluang itu para pembibitnya itu malasnya di situ saat penyambungan. Nah, jadi tidak banyak orang yang membibitkan untuk apukat peluang. Nah, seperti itu. Karena memang lama ya daripada apukat-apukat yang lainnya. Oke, pembahasan lagi untuk apukat peluang. Apukat peluang itu dalamnya ini kuning sekali ya, seperti mentega. Ada yang bilang mentega kan. Nah, ini juga kuningnya seperti mentega. Untuk kadar airnya kita bilang kadar airnya itu ya lumayan banyak ya. Jadi bukan seperti apukat kendil. Nah, bedanya di situ. Dari segi rasa ya standar lah, tapi dari segi look dia menang. Karena apa? Saat matang pun dia akan tetap mengkilau, meskipun kalau matang ini mengkilaunya yang kayak gini, ini agak sedikit memudar sedikit ya. Dan kalau masih muda biasanya itu hijaunya hijau tua. Nah, sedangkan kalau semakin tua malah hijaunya itu agak memudar, agak menguning sedikit ya. Tapi jujur aja kadang kita kesulitan untuk panennya ya, karena kita melihat dari kejauhan. Nah, jadi kalau melihat dari kejauhan itu kan juga kesulitannya kita kayak gitu. Nah, itu ya pembahasan tentang apukat peluang dari segi buahnya. Nah, tapi kalau dari segi kita akan merembet ke gimana caranya merawat. Sedangkan untuk perawatannya sendiri, ini apukatnya ini kayak gini ya. Apukatnya ini itu seperti apukat-apukat yang lainnya ya. Perawatannya cukup simpel, yaitu cuman dikasih rabuk kisaran 6 bulan 1 kali. Nah, biasanya kita 6 bulan 1 kali kan kita memerlukan waktu saat berbunga. Saat berbunga kan memerlukan waktu 6 bulan untuk kita bisa panen. Nah, seperti itu. Jadi saat berbunga kita kasih yang namanya pupuk. Nah, pupuknya itu pupuk jenis pupuk kandang ya. Memang pupuk kandang itu setengah tahun 1 kali, jadi setahun 2 kali ya. Nah, kita taburkan aja di sekitaran apukat. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk mes, nah ada lagi mes.
Kalau yang NPK 1616 kita kasih itu 1 bulan 1 kali, tapi hanya sedikit-sedikit saja. Nah, memang untuk suplai asupan tambahan untuk si apukat, kita taburin cuman sedikit kok, nggak banyak gitu. Jadi memang asupannya itu terus menerus. Nah, untuk apa namanya, memberi makanan ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kalau misalnya bunganya kan sudah mekar gitu ya. Kalau bisa, kalau bunga mekar, kalian semprot dengan kalsium saja. Jangan menggunakan kayak ibaratnya Alika atau Dengis. Cukup dengan penyemprotan dengan kalsium saja. Sedangkan kalau misalnya belum mekar, kalian bisa menyemprotnya dengan Alika ataupun Dengis. Karena kalau sudah mekar kan kita memerlukan pembuahan dari apa namanya, kayak tawon gitu loh. Nah, kalau misalnya tawon, misalnya kan bunganya mekar terus kita semprot, itu malah bisa membunuh tawonnya sendiri. Yang kedua, tawon tidak ingin menghisap madu yang ada di dalam bunga apukat tersebut. Jadi bisa saja mengusir, bisa saja membunuh dari si lebahnya itu. Jadi untuk kalian harus tahu itu. Nah, sedangkan kalau sudah mekar, hanya disemprot dengan yang namanya kalsium, hanya untuk memperkuat tangkai. Dulu pernah saya mencoba yang namanya menyemprot dengan kalsium, dan juga ada yang tidak disemprot dengan kalsium, dan itu ada perbedaannya ya. Memang perbedaannya itu lumayan ya, kita bisa dikatakan seperti itu. Dan juga untuk kalian, untuk perawatannya, yang kalau misalnya ada ulat ya, ulat menyerang yang ada di sekitaran sini, nah, kita itu cukup melihat yang ada di tanah. Nah, kita akan contohkan ya. Nah, kebetulan ini ada apukat yang terkena oleh hama yang namanya hama ulat. Nah, kita hanya melihat di bawah. Di bawahnya itu ada pup dari larva ulat. Ini banyak sekali karena beberapa minggu kita tidak ke sini, dan ternyata ada pup dari larva ulat. Nah, kayak gini. Kita cuma ngecekin aja di bawahnya, ini pasti ada di atas. Nah, dan ternyata menggerombol banyak sekali yang ada di sana. Coba kita zoom ya. Mungkin agak rada sedikit black light, tapi yang jelas kalian bisa untuk melihat ya. Bentar. Nah, tuh lihat. Wah, meskipun blur, tapi yang jelas ulatnya saya kasih lingkaran, dan itu ulatnya itu sudah besar-besar ya. Sudah besar-besar. Biasanya kalau ulatnya sudah besar-besar kayak gini, itu dia akan menyebar ke seluruh bagian. Nah, jadi untuk penanganannya kalian, kalau bisa membunuh ulat yang kayak gitu, itu saat masih kecil. Kalau saat masih kecil, dia akan menggerombol ke satu lokasi. Jadi kalian enak untuk menyemprotnya. Nah, sedangkan kalau sudah besar-besar kayak gini, itu akan menyebar ke seluruh bagian dari apukat. Jadi kemungkinan kita akan menyemprot ke seluruh bagian, jadi obatnya pun boros seperti itu. Tapi kalau nggak ditanganin, ya itu akan merusak dari si apukat tersebut. Jadi untuk kalian ingat, kalau misalnya survei, silahkan disurvei aja, dan juga lihatlah yang ada di tanah. Kalau misalnya kalian melihat yang namanya pup dari larva ulat yang banyak sekali seperti ini, ataupun sedikit juga nggak apa-apa, tapi yang jelas pasti di atasnya itu ada ulat banyak. Nah, seperti itu. Untuk obatnya sendiri kita menggunakan Alika, Dengis atau Kulakron. Nah, itu untuk penanganannya ulat. Nah, ini juga termasuk dalam perawatan apukat peluang juga, karena apukat peluang, apukat yang lainnya itu sama untuk perawatannya. Yang membedakan itu saat berbunga ataupun berbuah, kita harus agak ekstra ya, memberi pupuk lah, terus apa namanya, kasih kalsium lah, disemprot-semprot lah ya, seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah panen yang ada di sini, yang pernah saya perlihatkan video yang pernah kita share di YouTube, dan kalian pun tahu yang namanya indukan-indukannya kami, tapi ya juga masih ada sisa ya kayak gini ya untuk perawatannya, dan juga untuk mengidentifikasi kalau apukat tersebut terserang oleh hama. Nah, kalau apukat peluang ya di sini masih ada. Memang ini lahan apukat peluang yang kita buat sistem tumpang sari dengan nanas di bawahnya, dan kenyataannya nanas di bawah itu mereka bisa ya berbuah gitu loh. Nah, ini masih ada sisa. Nah, sisa kemarin kita pilih-pilih ya untuk kita kirim ke Jakarta, dan ternyata masih ada.
yang masih muda. Nah, seperti ini kita tinggal aja, soalnya nanti juga pengaruhnya sama kualitas. Kalau misalnya masih muda kita kirim ke Jakarta, itu matangnya itu pasti akan lama, mungkin sampai 2 mingguan. Sedangkan kalau sudah tua itu kisaran 1 minggu. Nah, seperti itu. Jadi untuk baiknya untuk apukat itu adalah dia tidak terlalu terburu-buru untuk pemasaran. Enaknya di situ kalau yang namanya apukat. Tapi nggak enaknya itu saat perawatan kalau terserang oleh hama seperti lalat buah. Nah, kita juga rada sedikit riskan kalau lalat buah, karena lalat buah itu dia akan menyerang ke sini, ke apukatnya. Jadi dia akan bertelur di dalam di dalam kulitnya, jadi di dagingnya sini, dan lalat buahnya atau larva lalat buah dia akan memakan, jadi sehingga tidak mulus lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian perlu penanganan lalat buah. Kapan-kapan kita share. Ini belum ada waktu soalnya untuk penanganan lalat buah, karena ya memang di sini itu kan kita sudah panen. Nah, jadi penanganan lalat buah itu saat apukat ini masih pentil ataupun sudah besar kayak gini, kita perlu penanganan lalat buah. Tapi kalau misalnya sudah harvest atau sudah habis untuk apukatnya, kita nggak usah kasih jebakan lalat buah, nggak apa-apa, karena itu sama saja dengan mengundang kan, seperti itu. Nah, itu ya. Ya, untuk kalian, aku juga lupa, kita mempunyai bibit, sekalian aja iklan ya, nggak apa-apa ya. Kita mempunyai bibit apukat, silahkan hubungin yang ada di sini. Kalau kalian ingin order juga, karena memang apukatnya kan jelas ya untuk untuk indukannya. Kalian bisa lihat di sini sudah tinggi-tinggi dan juga sudah berbuah. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah ragu-ragu. Entres pun kalian kalau kalian mau pesan juga nggak apa-apa. Sekalian aja ya, kontak kami yang ada di sini. Nah, kalian bisa tanya-tanya dulu, karena memang channel ini semoga bermanfaat buat semua. Dan juga kalian pengen tahu tentang penanganannya apukat, silahkan kontak kami atau komen yang ada di bawah. Insya Allah kami akan jawab. Dan juga mohon doanya semoga channel ini tetap berkembang dan memberi informasi kepada teman-teman sahabat botanikal semuanya. Amin. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.